cikal bakal berdirinya Kesultanan Demak. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka, yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka, dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi dan Palembang, sebagaimana ditulis pada catatan Yinyai Shenglan ciptaan M. Ahwan, salah satu penerjemah Laksamana Chinghu. Dan setelah kematian Wikramawardhana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka, sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit, yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Brekertabumi, Singha Wikramawardhana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya. Pada tahun 1478, Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Brekertabumi, serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digulingkan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Bre Wirabumi di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 atau tahun 1400 Saka. Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti, dan berakhirnya suatu pemerintahan hingga tahun 1527. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi Sirna Ilang Kretaning Bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit, dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Namun yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Brekertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana. Raden Patah yang saat itu adalah Adipati Demak sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim bala bantuan dipimpin oleh Sunan Gudung. Tetapi mengalami kekalahan dan bahkan Sunan Gudung meninggal di tangan Raden Kusen, yaitu adik Raden Patah yang memihak Ranawijaya, hingga para Dewan Wali menyarankan Raden Fatah untuk meneruskan pembangunan Masjid Demak. Hal ini diperkuat oleh prasasti Jiu dan Petak. Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi dan memindahkan ibu kota ke Daha, atau Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Ranawijaya dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Pada masa ini, Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Sebenarnya perang ini sudah mulai mereda ketika Patih Udara melakukan kudeta ke Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak, bahkan menikahi anak termuda Raden Patah. Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Prabu Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit dan ke Malaka. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit.
Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut babat Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri Cina. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, Tome Pires, dan Italia, Tiga Veta, mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, yaitu penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru. Begitulah pembahasan kali ini tentang kehancuran Majapahit sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Demak. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai dan kita tunggu pembahasan sejarah lainnya di video berikutnya.